Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novitri Dewi nih, dengan nomor induk mahasiswa 1830802029. Nah, kembali lagi di YouTube channel Mol 18 Denum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 8A. Sebelum menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan 8A. Nah, golongan 8A itu terdapat dalam tabel periodik. Biasanya golongan ini disebut dengan gas mulia. Kenapa disebut dengan gas mulia? Karena unsur-unsur ini sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Gas ini mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Nah, gas mulia ini juga merupakan golongan kimia yang unsur-unsurnya memiliki elektron valensi yang penuh. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A ini yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Dapat dilihat pada tabel, golongan 8A ini memiliki elektron valensi 8 kecuali He, dan ini menunjukkan bahwa golongan 8A ini sangat-sangat stabil sehingga dia tuh sulit untuk melepaskan atau menerima elektron lainnya. Nah, selanjutnya adalah kelimpahan unsur-unsur golongan 8A. Gas-gas unsur golongan 8A ini biasanya ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Nah, unsur ini sangat sedikit kandungannya itu di bumi dalam udara garing, maka akan ditemukan kandungan gas mulia sebagai berikut, yaitu helium 0,0052%, neon 0,00182%, argon 0,934%, krypton 0,00011%, xenon 0,00008%, radon yaitu radioaktif. Nah, di alam semesta, kandungan helium ini paling banyak di antara gas mulia yang lainnya karena helium ini merupakan bahan bakar dari matahari, sedangkan radon bersifat radioaktif jadi sangat jarang ditemukan di atmosfer ataupun di udara. Dan sekalipun ditemukan, maka akan cepat berubah menjadi unsur lain karena radon ini bersifat radioaktif tadi. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia golongan 8A. Nah, pertama yaitu gaya interatomiknya itu lemah sehingga membuat titik leleh dan titik didihnya itu juga rendah. Kemudian selanjutnya berjari-jari atom yang meningkat ke periode yang lebih tinggi ketika saat meningkatnya jumlah elektron. Nah, dan ini berhubungan dengan energi ionisasi, membuat energi ionisasi ini menurun ketika jari-jari atom itu meningkat. Karena elektron valensi gas mulia yang lebih besar akan lebih jauh dari inti. Maka dari itu ikatan inti atom ke elektron valensi menjadi lemah. Nah, gas mulia ini memiliki energi ionisasi besar di antara unsur-unsur dari setiap periode. Nah, yang mencerminkan bahwa stabilitas konfigurasi elektron dan berhubungan dengan kurang kereaktifan gas mulia ini. Gas mulia juga tidak dapat menerima elektron untuk membentuk anion stabil. Itulah mengapa gas mulia ini memiliki afinitas elektron negatif. Selanjutnya adalah sifat kimia. Nah, pertama yaitu kereaktifannya rendah. Kedua, tidak cenderung melepas atau menyerap elektron. Disebabkan karena energi pengionannya itu besar dan afinitas elektronnya itu kecil. Nah, energi pengionan besar ini menyebabkan sukarnya elektron melepas, sedangkan afinitas elektron ini menyebabkan kesusahan untuk menyerap elektron tersebut. Kemudian jari-jari atom berpengaruh pada kereaktifan gas. Nah, kereaktifan ini berbanding lurus dengan jari-jari atom sehingga kereaktifan bertambah dari He ke Rn dikarenakan jari-jari juga bertambah dari He ke Rn. Selanjutnya adalah tidak berbau, berwarna, dan berasa. Nah, yang terakhir adalah mudah terbakar dalam keadaan normal. Pada cara pembuatan golongan 8A ini yaitu pembuatan pada helium. Nah, helium ini didapatkan dari cara disintegrasi, maksudnya adalah peluruhan dari radium.
dapat dilihat reaksinya, yaitu 88 radium menjadi 86 radon plus 2 He. Nah, selanjutnya adalah pembuatan neon. Nah, neon ini diperoleh dari mencairkan udara dan melakukan pemisahan dari gas lain dengan penyulingan bertingkat, yaitu udara tadi diberi tekanan tinggi dan suhunya itu diturunkan sampai semua komponen udara menjadi cair. Nah, kemudian tekanan dinaikkan sedikit sambil menaikkan suhunya, maka gas akan tersuling pada titik didihnya. Kemudian dengan cara ini didapatkanlah komponen-komponen gas yang ada di udara, termasuk gas neon yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah pembuatan argon. Nah, argon ini biasanya dihasilkan dari udara cair sebagai produk sampingan dari produksi nitrogen dan oksigen. Nah, reaksi argon adalah Ar plus Hf menjadi HARF. Terbentuklah yaitu argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Selanjutnya adalah pembuatan kripton. Nah, kripton ini dapat dari hasil destilasi udara cair. Kripton akan ditemukan terpisah dari gas-gas lainnya. Nah, reaksi kripton yaitu Kr plus F2 menjadi Kr F2. Nah, terbentuklah kripton fluorida. Nah, reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2-nya pada suhu 196 derajat Celcius lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Nah, selanjutnya adalah pembuatan xenon. Nah, xenon ini dibuat melalui ekstraksi dari udara. Reaksi xenon adalah Xe plus F2 menjadi XeF. Terbentuklah xenon fluorida. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan radon. Radon ini didapat dari disintegrasi, yaitu peluruhan dari radium. Ra menjadi 88 Ra menjadi 86 Rn plus 2 He. Nah, reaksi pada radonnya yaitu Rn plus F2 menjadi RnF. Terbentuklah radon fluorida. Nah, reaksi ini bereaksi secara spontan. Adalah manfaat unsur golongan 8A. Nah, pertama adalah helium. Manfaat dari helium adalah pendinginan reaktor nuklir, memberi tekanan pada bahan bakar roket, mengisi balon-balon raksasa sebagai udara buatan. Kemudian neon. Nah, neon berfungsi sebagai indikator tegangan tinggi, penangkap kilat, tabung wave meter, dan tabung TV, pembuat laser gas. Kemudian adalah argon, yaitu dimanfaatkan sebagai gas di dalam lampu pijar, pengelasan, peralatan medis. Dan selanjutnya adalah kripton. Kripton digunakan sebagai lampu kilat fotografi, lampu disko, pemancar gamanya digunakan untuk alat radioterapi. Nah, yaitu selanjutnya adalah xenon, pembuatan tabung elektron lampu stroboskopik, lampu bakterisida, dan lampu yang mengeluarkan laser UV sebagai gas starter pada lampu HPS digunakan dalam medan magnet energi nuklir, dalam bejana gelombang udara, probe, dan lain-lain. Dan terakhir adalah radon. Fungsi dari radon adalah digunakan untuk terapeutik atau dan juga digunakan untuk pendidikan hidrologi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.